Hari ini kita akan beribadah bersama di Sekolah Minggu GKJ Pondok Gede bersama aku Stevi dan Milka. Sebelum membuka ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita bersambut dengan kamu ya Tuhan. Kita hari ini mau ke gereja dengan semangat dan beribadah ya Tuhan. Tuhan, hari ini saya teman-teman Mika mau aku baca kitab dengan bersatu ya Tuhan. Tolong berikanlah kami kekuatan biar bisa baca ya Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami biar bisa dengerin kamu ya Tuhan. Maka sesungguhnya baik. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesus
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang ini Tuhan kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami supaya kami konsen, tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Wah, ada burung jatuh. Kasihan sekali dia terluka. Aku akan merawatnya. Sayapnya kita kasih perban. Nah, sekarang burungnya bisa istirahat. Oh, aku jadi ingat ada sebuah cerita tentang Tabita yang tinggal di kota Yope. Teman-teman pasti masih ingat. Ceritanya, Tabita adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia tinggal di kota Yope yang kecil dan kota itu berada di pinggir pantai. Di sana penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Teman-teman tahu, nelayan itu adalah orang yang bekerja mencari ikan dengan cara memancing dari perahu. Nah, Tabita sangat mengasihi orang-orang di sana karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kenapa ya? Kok Tabita sangat memperhatikan mereka? Teman-teman tahu nggak? Nelayan itu resikonya sangat besar karena ketika mereka mencari ikan, mereka kadang-kadang menemukan badai di tengah laut. Dan ketika ada badai, belum tentu semua nelayan selamat. Ada yang mereka meninggal karena tenggelam, perahunya hanyut diterpa badai. Nah, nelayan-nelayan itu yang mati karena tenggelam, mereka punya istri di rumah. Istri itu akan disebut janda ketika suaminya meninggal. Nah, janda-janda ini hidupnya susah sekali. Mereka harus menghidupi anak mereka, memberi makan hingga mereka kenyang. Disitulah Ibu Tabita sangat mengasihi mereka. Janda-janda itu Ibu Tabita buatkan baju. Mereka diberikan baju oleh Bu Tabita dan orang-orang di kota Yope mengenal nama Tabita dengan sangat baik dan mereka sangat menyayangi Bu Tabita. Suatu ketika Tabita sakit, kemudian dia meninggal. Seluruh kota Yope sangat sedih. Mereka sangat kehilangan Bu Tabita. Dan saat itu, mereka mengetahui bahwa Petrus sedang berada di kota Lida. Kota Lida dekat sekali dengan Yope. Akhirnya, mereka memanggil Petrus. Mereka meminta Petrus datang ke Yope untuk melihat Tabita. Setelah Petrus datang, kemudian janda-janda datang ke Petrus dan bercerita, "Oh Petrus, tolonglah Tabita. Lihatlah dia begitu menderita. Dia meninggal karena sakit dan kami semua sangat sedih. Tolonglah dia." Karena saking sayangnya mereka kepada Tabita, akhirnya Petrus pun merasa sangat sedih dan ia menolong dengan cara mendoakan Tabita. Kemudian Petrus menyuruh semua orang keluar dari ruangan. Dan Petrus berlutut dan berdoa. Dia meminta kepada Tuhan
untuk membangkitkan Tabita. Setelah Petrus selesai berdoa, dia mengatakan kepada Tabita untuk bangkit. Tabita, bangkitlah. Dan seketika itu juga, mata Tabita terbuka. Dia bangkit. Dia hidup kembali. Dan dia menatap mata Petrus. Petrus pun tersenyum dan berkata, "Puji Tuhan." Setelah itu, Petrus mengajak janda-janda dan orang-orang di Yope untuk datang masuk ke dalam ruangan bertemu dengan Tabita. Mereka sangat bersukacita. Mereka memeluk Tabita dan berkata, "Oh Tabita, engkau bangkit kembali. Kami sungguh senang." Ternyata ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita bersungguh-sungguh meminta, Tuhan memberikan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar bahwa Bu Tabita mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati, sehingga semua orang di sana sangat menyayangi dia. Teman-teman, pernahkah kalian mendoakan mama, papa, atau kakak atau adik kita? Misalkan kita berdoa supaya mama kita diberi kesehatan, papa ketika bekerja diberi keselamatan, juga kakak ketika belajar diberikan kepintaran untuk mengikuti pelajaran di rumah. Mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Oh iya, minggu lalu Kak Ria ya mengajarkan tentang ayat hafalan, yang diambil dari Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, mari kita berdoa untuk mama, papa, dan juga keluarga kita di rumah. Adik-adik dan teman-teman, kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Terutama hari ini kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk mama yang ada di rumah. Kiranya Engkau berikan kesehatan sehingga dapat melayani keluarga. Kami juga berdoa untuk papa dalam bekerja. Kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan sehingga dia dapat bekerja dengan baik, dapat menjadi kepala keluarga yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, kakak kami, atau adik kami. Kiranya Engkau berikan kemudahan dan juga kepintaran dalam mereka belajar, sehingga mereka dapat menjalani pelajaran yang mereka dapat di rumah dalam masa pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Ke dalam tangan Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saya mau lihat burung yang tadi jatuh. Apakah sudah sembuh? Ah, ternyata sudah sembuh. Sayapnya bisa terbang lagi nanti. Selamat mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Kita mau nyanyi lagi lagu Taat.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu GKJ Pondok Gede bersatu hati dan menaikkan doa syafaat kami. Bapa yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi dan melawan pandemi virus corona. Biarlah virus corona ini segera berlalu dan dapat ditemukan penyembuhnya. Berkati kakak sekolah minggu agar selalu sehat dan bersukacita dalam mempersiapkan pelayanan ibadah anak secara online. Berkati kami juga anak-anak sekolah minggu agar terus semangat dan setia dalam belajar ibadah kami yang dilakukan walau di rumah saja. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, dan ampunilah kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berjalan serta Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah sekolah minggu online kami. Berkatilah kami semua di setiap hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa setelah ini ada aktivitas. Stay healthy, stay safe, stay happy, and stay at home. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
apa kabar semuanya kalian? Ya, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya dari kakak-kakak tadi. Hari ini dengan Mbak Oki kalian akan membuat hiasan meja belajar. Seperti apa sih bentuknya? Ini dia ya. Adapun bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan antara lain ya, ini di sini Mbak Oki menggunakan kardus bekas susu. Nanti kalian bisa menggunakan kardus bekas mie instan atau kardus bekas sepatu ya. Jadi kertas yang sifatnya keras ya, apapun kalian tidak perlu membelinya. Nah, kemudian pensil, spidol, lem, gunting, krayon, dan jika diperlukan double tape serta strapless. Yuk kita mulai membuat. Nah, pertama kita siapkan kardus bekas susu ya. Di sini Mbak Oki menggunakan kardus bekas susu. Kalian buat ukurannya dengan panjang kurang lebih 15 cm ya, kemudian lebar 5 cm. Nah, ini kalian garis seperti ini. Nah, nanti kalian membutuhkan 3 lembar kertas. Nah, kalau sudah kalian beri garis seperti ini, kita gunting. Oh iya adik-adik, saat menggunting kalian boleh kok minta bantuan papa mama kalian ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Jadi deh ya, 3 lembar kertas ini. Nah, setelah itu ambil satu, kita akan membentuk seperti huruf I besar. Huruf I besar. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya adik-adik ya. Nah, digunting kembali. Hati-hati ya ketika menggunting, jangan sampai tangan kalian terluka. Pelan-pelan saja. Adik-adik pasti bisa kok melakukannya di rumah. Nanti bisa minta bantuan papa, mama, kakak, atau adik. Nah, ini dia jadi ya. Jadi nanti kita akan membuat 3 bentuk ini menyerupai huruf I besar. Kalau sudah, nanti kalian beri warna coklat. Beri warna coklat. Ya, sudah jadi ya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 kertas ini. Nah, kenapa sih Mbak Oki membuat bentuk huruf I besar? Ya, seperti cerita yang disampaikan tadi bahwa Simpson berusaha merubuhkan tiang gedung. Ya, di situ dia berseru untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau sudah ya seperti ini, nanti untuk kertas yang satunya kalian tuliskan Tuhan adalah kekuatan
aku. Nah, Tuhan adalah kekuatanku. Di sini kalian susun seperti ini. Setelah itu tempelkan ini di sisi sebelah kanan dan kiri. Menggunakan lem ya. Ya. Kemudian kalian tempel. Seperti ini. Kalau dirasa kurang kuat, kalian boleh kok menambahkannya dengan strapless. Kembali lagi, kalian harus berhati-hati ketika menggunakan strapless ya. Jangan sampai tangan kalian terluka. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Kalau kalian merasa ini kurang cantik, kalian boleh kok mewarnainya dengan krayon berwarna coklat muda. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, Mbak Oki akan mencoba membuatkan penyangganya. Caranya, ambil lagi sisa kardus bekas susu tadi. Nah, ditekuk sedikit, ya, ditekuk sedikit, kemudian ditempelkan di bagian belakangnya, ya. Kembali lagi di strapless. Nah, begini adik-adik ya. Nah, tada, jadi deh. Coba kita lihat, bisa nggak ya dia berdiri? Wah, bisa, puji Tuhan. Nah, hiasan ini nanti bisa kalian letakkan di meja belajar kalian ya. Jadi nanti dengan bacaan Tuhan adalah kekuatanku, kalian terus mengingat Bapa kita yang ada di surga, bahwa Allah kita Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Saat kalian sakit, saat kalian merasa kesulitan belajar, ada Tuhan kok yang senantiasa menjaga dan memelihara. Ya, mudah bukan cara membuatnya? Ya, sampai di sini ya adik-adik ya aktivitas dari Mbak Oki. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.